Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Ukhuwah Kota Bandung dan para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tema berkenaan dengan riba dan bahayanya. Riba sebagaimana kita telah ketahui adalah min akbaril kabair, termasuk dosa besar yang paling besar, termasuk wa a'dhamul jaraim, termasuk kejahatan yang paling mengerikan. Demikian mengerikannya sampai-sampai ancaman riba itu setara dengan kekafiran. Dan orang yang memakan riba diancam dengan satu ancaman yang tidak diberikan kepada dosa-dosa yang lain, yaitu diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-275, Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang memakan riba, memasukkan riba ke dalam perutnya, maka mereka nanti tidak akan bangun, tidak akan bangkit dari kubur, kecuali seperti bangun dan berdirinya orang yang kerasukan setan, yaitu berdiri sempoyongan. Maksudnya dijelaskan oleh ahli tafsir bahwasanya mereka akan bangkit dari kubur dalam keadaan perutnya itu besar, sebesar gunung, sehingga mereka kerepotan untuk berjalan. Setiap kali jalan jatuh, setiap kali berusaha berjalan jatuh, sebagaimana orang yang kerasukan setan berjalannya itu tidak tegak sempurna, namun sempoyongan. Kemudian Allah katakan di akhir ayat, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Siapa yang kembali melakukan riba, memakan riba, maka mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, yang mereka tinggal lama di dalam neraka. Maka ancaman untuk pelaku riba itu seperti ancaman untuk orang yang kafir. Dikatakan bahasanya mereka penghuni neraka, ashabun nar. Ashabun nar itu makna asalnya sahabatnya neraka. Penghuni neraka disebut dengan sebutan sahabat neraka karena mereka tidak pernah terpisah dari neraka, sebagaimana seorang sahabat itu identik dengan tidak terpisah dengan sahabatnya. Hum fiha khalidun, mereka tinggal lama di neraka. Demikian juga kemudian Allah katakan tentang pelaku riba, wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, di Al-Baqarah 276. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, berarti Allah membenci dan marah kepada setiap orang yang kafir, orang yang ingkar dan penggemar dosa. Maka Allah sebut pemakan riba dengan sebutan kafarin athim, orang yang ingkar, orang yang kafir dan penggemar dosa. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah 279, Allah katakan, fa ilam taf'alu, jika kalian tidak mau melakukannya, berhenti dari riba,
fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulih, maka umumkanlah peperangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka mereka adalah orang yang diancam dengan diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan itu satu-satunya dosa dalam Islam yang pelakunya diancam dengan diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ada dosa yang lain yang mirip namun tidak sama, yaitu man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, orang saleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memeranginya. Faqad adantuhu bil harbi, maka aku umumkan peperangan untuknya. Maka ini mirip namun tidak sama dengan riba. Kalau riba diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Dua, ya, diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Menyakiti kekasih Allah itu ya, diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada kalimat, tidak ada tambahan, dan Rasulnya. Maka satu-satunya dosa yang pelakunya diancam dengan diperangi oleh Allah dan Rasulnya itu riba. Tidak ada yang lain. Untuk menunjukkan betapa ngerinya riba. Dan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman setelah melarang memakan riba di surat Ali Imran ayat yang ke-131, Allah akhiri dengan wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Bertakwalah dan takutlah kalian dengan neraka yang telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Berkenaan dengan jika tidak insaf dari riba, maka umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Maknanya kata ya, ahli tafsir, ayyuqalu yaumal qiyamati li akili riba. Disampaikan pada hari kiamat kepada para pemakan riba, khudh silahaka lil harbi, ambil senjatamu untuk perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan tentu tidak akan ada yang berani dan bisa mengambil senjata apalagi pada hari kiamat untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian berkenaan dengan dosa memakan riba, perlu diketahui bahwasanya yang dimaksud dengan memakan riba adalah mengambil riba dan memanfaatkannya. Baik setelah uang riba itu diterima, baik itu dijadikan makanan yang dimasukkan ke dalam perut atau menjadi pakaian yang dipakai atau dipakai untuk beli rumah kemudian ditempati, atau dipakai untuk beli motor dan mobil kemudian dikendarai, hukumnya sama. Disebut dengan sebutan memakan riba karena sasaran pokok kalau orang itu punya duit itu dipakai untuk senang-senang makan. Namun itu bukan jadi syarat. Artinya seorang yang menerima uang riba ya, dengan contoh kasar rentenir, nanti kemudian yang nggak boleh kan makan riba. Sudah ini duit tambahannya hasil rentenir, itu jangan dipakai untuk beli beras dan yang lainnya, namun pakai untuk beli motor, beli mobil, beli rumah. Kan nggak makan riba, ya, tidak demikian. Yang dimaksud dengan memakan riba adalah menerima riba, mengambil riba kemudian memanfaatkannya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-160. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang Yahudi. Allah katakan wa akhdihimur riba
wa qad nuhu anhu. Mereka orang-orang Yahudi mengambil riba, menerima riba, padahal mereka dilarang untuk menerima riba dan mengambil riba. Orang Yahudi punya prinsip, riba itu tidak boleh dengan sesama Yahudi. Tapi kalau dengan orang luar Yahudi tidak mengapa. Maka mereka membungakan uang, mereka jadi rentenir, tapi dengan orang non-Yahudi, non-Bani Israel. Maka mereka menerima riba, mengambil riba, padahal dilarang. Padahal mereka dilarang untuk melakukannya. Wa aklihim amwalan nasi bil batil. Dan mereka memakan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak legal. Wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Dan telah kami siapkan bagi orang-orang kafir dari mereka siksaan yang pedih. Maka perbuatan orang Yahudi menjadi rentenir, dalam bahasa bebasnya membungakan uang, membungakan utang piutang, itu Allah sebut di surat An-Nisa ayat 160 dengan sebutan mengambil atau menerima riba. Sehingga ayat ini menjelaskan ayat-ayat yang lain yang menggunakan ungkapan memakan riba, bahwa yang dimaksudkan adalah mengambil riba, menerima riba, yaitu tambahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, adapun hadis-hadis Nabi SAW tentang ancaman riba itu banyak, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, dari Nabi SAW, Nabi katakan, istanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan, yaitu 7 dosa besar. Dan yang Nabi perintahkan adalah menjauhinya, jaga jarak dengannya. Menjauhi itu artinya meninggalkan dosa tersebut dan jalan dan sarana yang mengantarkan kepada dosa tersebut. 7 dosa tersebut Nabi katakan, kemudian ketika ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa mahunna, apa itu 7 dosa yang membinasakan? Nabi katakan, asyirku billahi, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menyekutukan Allah atau syirik itu ada 2 macam. Yang pertama, menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Ada satu waktu beribadah kepada Allah, dan di kesempatan yang lain beribadah kepada selain Allah, misalnya beribadah kepada jin yang dianggap menghuni dan menguasai tempat-tempat tertentu. Ini syirik jenis yang pertama. Syirik jenis yang kedua, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya misalnya nyembah jin, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah ini. Maka ini juga kemusyrikan. Dari 2 jenis syirik ini, mana yang lebih jelek? Dua-duanya jelek. Dua-duanya jelek. Mana yang lebih jelek? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua itu yang lebih jelek. Yang kedua tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia menyembah selain Allah, menyembah makhluk, misalnya menyembah jin, dan sama sekali tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau
Yang pertama, nyembah Allah iya, nyembah selain Allah juga iya. Syiriknya orang Arab jahiliyah, syirik yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Syiriknya orang Arab jahiliyah itu yang pertama, nyembah Allah dan nyembah selain Allah. Kalau senang nyembah selain Allah Subhanahu wa taala, susah nyembah Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang lebih jelek daripada syiriknya orang jahiliyah ini, yaitu menyembah hanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasihru dan sihir. Dosa yang kedua kata Nabi katakan adalah sihir. Diletakkan sihir ini di nomor 2 karena sihir juga membatalkan iman. Dan yang membatalkan iman dari sihir adalah orang yang mempraktekkan ilmu sihir, berarti dukun, tukang sihir. Kemudian yang kedua adalah orang yang ridho dengan sihir. Siapa itu? Konsumen dukunnya. Konsumen dukunnya yang pesan sama dukung tukang sihir, tolong sihir si fulan, santet si fulan. Maka dia tidak ngapa-ngapain, cuma pesan sama bayar. Maharnya berapa mbah? Dia cuma bayar saja. Dia tidak mempraktekkan ilmu sihir. Namun dia adalah orang yang ridha terjadinya sihir. Maka dan dua-duanya adalah orang yang batal iman karena sihir. Oleh karena itu di antara tuduhan yang sangat berbahaya, mengerikan adalah menuduh seorang itu menyihir si A. Si fulan itulah yang nyihir si A atau si B. Ini tuduhan yang mengerikan dan menakutkan. Karena ya berarti si fulan itu kalau ndak mempraktekkan ilmu sihir, dia yang jadi konsumennya tukang sihir, dan dua-duanya membatalkan iman. Maka menuduh si fulan menyihir A itu sama saja menuduh si A ini batal imannya. Dan ini tuduhan yang sangat mengerikan. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, dan menghilangkan nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Contoh alasan yang dibenarkan al-guju, yang bertugas untuk mengeksekusi orang karena kisos atau yang lain. Kemudian Nabi katakan wa aklu riba, memakan riba. Wa aklu malil yatimi, dan memakan harta anak yatim. Ini juga dosa besar yang membinasakan. Ini, ketika ada bantuan untuk anak yatim malah ditilep oleh orang yang diberi mandat. Ini satu hal yang menakutkan bagi orang yang beriman. Karena ini memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan kabur dari medan peperangan ya, dalam konteks jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yang ketujuh menuduh zina orang yang baik-baik, menuduh selingkuh orang yang baik-baik, baik dia perempuan baik-baik, demikian juga laki-laki baik-baik. Yang ghafilat, yang sama sekali tidak kepikiran untuk berbuat zina, selingkuh atau nama-nama yang lain yang kurang lebih maknanya sama. Maka Nabi SAW sampaikan dalam hadis ini 7 dosa besar yang membinasakan, artinya dia adalah dosa besar yang sangat besar, dan diantaranya adalah aklu riba, memakan riba. Dan yang dimaksud dengan memakan riba adalah mengambil riba, menerima tambahan riba, kemudian memanfaatkannya dan menggunakannya dengan bentuk pemanfaatan apapun.
Kemudian di antara hal yang menunjukkan ngerinya dosa riba dalam hadis Nabi SAW adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Samurah bin Jundab radhiallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru ayyakula li ashabihi, Nabi itu setelah selesai sholat subuh sangat sering bertanya kepada para sahabat, hal ra'a ahadum minkum min ru'ya, adakah di antara kalian yang semalam bermimpi? Perlu diketahui bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberi kelebihan tafsir mimpi, sebagaimana Allah memberikan kelebihan tafsir mimpi kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan majelis tafsir mimpi Nabi itu pagi hari, habis sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, Nabi sering, tidak selalu ya, sering bertanya, adakah di antara kalian yang tadi malam mimpi? Kemudian Nabi akan jelaskan makna dan maksud mimpi yang dialami oleh sahabat tersebut. Fayaqusu alaihi masyaallah ayaqusakum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Wa inna qala lana dzata ghadatin, di satu pagi setelah selesai sholat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kalau semalam beliau mimpi. Kalau biasanya Nabi tanya siapa yang mimpi semalam, kemudian Nabi akan jelaskan tafsir mimpinya. Nah, kalau di pagi itu Nabi yang cerita, semalam saya bermimpi. Semalam saya bermimpi didatangi dua makhluk, yaitu dua malaikat Allah. Kemudian keduanya mengajak aku pergi. Yaitu Nabi diajak pergi ke alam barzakh. Nabi diajak pergi di alam barzakh. Dan diperlihatkan kepada Nabi dalam mimpi beliau, dan mimpi Nabi itu wahyu. Kalau mimpi orang, meskipun itu mimpi sahabat, tidaklah kita anggap sebagai wahyu dan kebenaran kecuali setelah dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mimpi Nabi otomatis kebenaran, dan karena dia adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi diajak oleh dua malaikat Jibril dan Mikail untuk jalan-jalan di alam barzakh. Diperlihatkan kepada Nabi sejumlah siksa kubur. Ada panjang hadisnya. Di antara kejadian yang terjadi, Nabi bercerita, dua malaikat itu berkata kepadaku, intaliq, ayo berangkat, lanjut. Maka Nabi berangkat. Kemudian fantalaqna, kami berangkat, kami mendatangi sebuah sungai. Aku mengira kalau Nabi katakan bahasanya sungai itu warnanya merah seperti darah. Dan di sungai tersebut ada seorang yang berenang. Orang yang berenang, yang sedang berenang. Di pinggir sungai itu terdapat orang yang di pinggir sungai ada seorang yang telah mengumpulkan di dekat dirinya batu dalam jumlah yang banyak. Maka ketika orang yang berenang tersebut dia berenang sebagaimana yang dia inginkan, lantas datanglah orang yang mengumpulkan batu. Kemudian orang yang berenang tadi tiba-tiba membuka mulutnya. Lantas orang yang di pinggir sungai melemparkan batu seukuran mulut yang masuk dan dilemparkan ke arah mulut orang tersebut. Karena dilempari batu, mulutnya dilempar batu, maka dia terdorong kembali ke tengah sungai.
Udah nanti dia akan berenang lagi menuju pinggiran sungai. Begitu dekat, mulutnya akan terbuka, dilempar lagi, batu terdorong sampai tengah sungai. Kemudian Nabi bertanya, mahadani, siapa itu dua orang ini? Namun tidak langsung dijawab oleh malaikat Jibril. Kemudian di akhir perjalanan, setelah jalan-jalan di alam barzah itu, akhirnya malaikat Jibril menjelaskan apa yang terlihat dan apa yang dilihat. Maka untuk kejadian orang yang berenang di sungai, malaikat Jibril menjelaskan, wa amma rajulul ladzi ataita alaihi. Adapun orang yang kau datangi, yang dia berenang di sungai darah, lantas dibungkam mulutnya dengan batu, fa innahu akilu riba. Itu adalah siksaan untuk pemakan riba di alam barzakh. Maka orang yang makan riba sampai akhir hidupnya tidak bertobat di alam barzakh sambil nunggu terjadinya kiamat, mendapatkan siksaan dalam bentuk berenang di sungai darah yang merah. Kenapa sungai berwarna merah seperti darah? Karena pemakan riba ini rakus dengan dinar dan dirham, dan dinar itu terbuat dari emas, warnanya merah, cenderung merah, karena dia adalah orang yang rakus dengan harta, dan tolak ukur harta dan simbol harta itu emas yang warnanya merah. Maka sungainya sungai merah seperti darah. Dan bisa kita tambahkan, dan demikianlah orang yang memakan riba, rentenir, pinjol dan yang lainnya. Mereka itu hakikatnya memeras darah manusia. Orang itu capek diperas darahnya untuk memperkaya orang tersebut. Kemudian di antara siksaan di alam barzakh yang dilihat oleh Nabi, ingin saya bacakan, saya tambahkan, ada orang yang lain. Nabi katakan di sini disampaikan, malaikat Jibril mengajak, ayo berangkat. Maka Nabi berangkat. Lantas berangkatlah kami. Lantas kami mendatangi seorang yang tidur terlentang. Wa idza akhar, dan di dekat orang yang tidur terlentang ini ada orang lain yang berdiri di dekatnya dengan membawa gancu dari besi. Gancu itu besi yang ujungnya bengkok. Biasa di tempat kita untuk narik balok es atau yang lainnya. Makanya ada orang yang bertidur terlentang, kemudian ada satu orang lagi yang berdiri membawa gancu. Gancunya terbuat dari besi, bukan terbuat dari plastik. Fa idza wayati ahada syakai wajhihi, maka kemudian dia datangi, orang yang berdiri ini mendatangi salah satu dari sisi wajah orang yang terlentang tadi. Lantas dia robek ujung mulutnya, kemudian ditarik ke belakang sampai leher. Kemudian orang tersebut berpindah kepada sisi wajah yang lain dan melakukan hal yang semisal. Ujung mulutnya ditarik pakai gancu dari besi sampai ke lehernya, sampai ke tengkuknya. Dan tidaklah selesai dari satu sisi wajah, kecuali sisi wajah yang sebelumnya itu sudah kembali normal. Akhirnya kemudian digancu lagi, ditarik lagi, dirobek lagi pakai gancu.
Maka Nabi katakan, subhanallah mahadani, maha suci Allah, siapa dua orang ini? Nanti di akhir, kemudian di akhir perjalanan, Malaikat Jibril menjelaskan, adapun orang yang tadi engkau datangi, yang merobek ujung mulut, kemudian ditarik sampai tengkuk, kemudian demikian juga lubang hidungnya dimasuki gancu, kemudian ditarik sampai tengkuk, berarti ada yang ke atas, ada yang ke samping. Wa ainahu ila qafahu, demikian juga matanya ditusuk dengan gancu tadi, kemudian ditarik sampai ke tengkuk. Maka berdasarkan penjelasan di sini bukan hanya ujung mulut, namun lubang hidung dan mata, semuanya ditarik sampai ke tengkuk. Siapakah orang ini? Kata Malaikat Jibril, fa inna rajul yaghdu min baitihi, itulah orang yang pergi meninggalkan rumahnya, lantas dia membuat satu kebohongan, satu fitnah, tablughul afaq, yang fitnah dan kebohongan, berita dusta dan fitnah tersebut itu tersebar sampai ke penjuru, sampai ke ufuk, sampai ke penjuru bumi. Maka siksaannya di alam barzakh itu mulutnya, ujung mulutnya dirobek pakai gancu sampai ditarik sampai tengkuknya, lubang hidungnya ditarik pakai gancu sampai tengkuk, demikian juga matanya ditarik sampai gancu, dengan gancu sampai ke tengkuk. Itu orang yang bikin satu berita bohong, satu saja, nggak usah banyak-banyak. Gimana kalau dia produsen berita bohong setiap hari, atau seminggu sekali? Ini cuma sekali, namun gara-gara satu kebohongan tadi, kebohongan itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Itu siksaannya di alam kubur demikian. Ketika dulu sebelum zaman medsos, ketika membaca hadis ini, mungkin sebagian orang agak bingung gimana membuat kebohongan, fitnah yang bisa tersebar sampai ufuk. Setelah zaman medsos kita bisa jadi manggut-manggut, caranya gampang, bikin status di Facebook, kemudian viral, kemudian orang sedunia tahu semua. Itu satu. Bayangkan jika itu adab untuk satu kebohongan, satu fitnah. Gimana kalau banyak fitnah? Tak terbayangkan. Ya demikian. Kita lanjutkan dengan adzan dan salat isya. Kita lanjutkan dengan adzan dan salat isya. Kemudian kita lanjutkan kajian setelah isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hadis selanjutnya berkenaan dengan ancaman terhadap riba. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qal hum sawaun. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaknat orang yang memakan riba, yaitu yang menerima riba, yang mengambil tambahan riba. Kemudian wa mukilahu, dan yang memberi makan riba. Yang memberi makan riba itu artinya nasabah riba, artinya orang yang mau ngasih tambahan dan tambahan itu riba. Dengan bahasa lain, dia adalah orang yang berhutang. Maka yang dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya yang menghutangi dengan sistem riba,
namun juga orang yang mau berhutang dengan sistem riba. Nah, orang yang mau berhutang dengan sistem riba dialah yang memberi makan riba. Maka tibahu dan juru tulis transaksi riba wa syahidaihi dan dua saksi riba. Waqal dan Nabi SAW menyampaikan hum sawaun, semua mereka itu sama, yaitu sama dalam dosa meskipun tidak sama level dosanya. Tentu dosa orang yang memakan riba, menerima riba berbeda dengan nasabah riba, berbeda dengan juru tulis riba. Dan mereka sama dalam dosa, hanya saja berbeda kadar dosanya. Yang paling buruk tentu dosa pemakan riba. Dan karena pemakan riba itu dampak riba bagi pemakan riba bukan hanya dosa besar, laknat Nabi SAW. Laknat artinya dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun tambahan riba yang didapatkan itu harta haram baginya. Harta haram baginya. Dan derivat dan turunan dari harta haram ini juga haram. Contoh ekstrimnya rentenir misalnya. Rentenir yang menghutangi 5 juta kembali 6 juta. Maka ketika 6 juta itu kembali, anggap saja modalnya halal. Maka 5 juta di tangan rentenir ini halal atau haram? Modalnya halal. Kemudian ada tambahan riba 1 juta. Tambahan riba 1 juta ini haram ataukah halal untuk si rentenir? Haram, harta haram. Nanti yang 5 juta tadi berulang kali dihutangkan dengan tambahan 1 juta. Akhirnya akumulasi 1 juta yang merupakan uang riba tadi dikumpulkan, ditabung jadi 20 juta. 20 juta ini dari keuntungan riba. Tambahan riba tadi. Bukan dari pokok modalnya, namun dari tambahannya. Maka kemudian akumulasi jadi 20 juta. 20 juta ini uang haram. 20 juta itu anggap saja dibelikan motor cash harga 20 juta. Maka apa status motor tersebut? Motor haram. Ini motor haram, menaikinya juga haram. Menungganginya haram. Sekedar menghidupkan mesinnya dan menarik gasnya juga haram. Nah, ini motor haram. Akhirnya motor seharga 20 juta tadi dipakai untuk ngojek. Motor dari akumulasi uang riba itu dipakai untuk ngojek. Ngojeknya haram. Ngojeknya haram. Uang hasil ngojek, gimana uang hasil ngojeknya? Uang hasil ngojeknya haram. Uang hasil ngojeknya haram. Hasil ngojek itu nanti bisa untuk beli dapat 5 juta, bisa beli HP. Maka HP-nya HP yang haram. Pakai HP-nya megangnya haram. Megangnya dosa tiap detiknya dan tiap menitnya. Nelpon dengan HP itu haram lagi, dosa lagi. Chat WA pakai HP itu dosa yang lainnya. Demikian seterusnya. Ya, maka dosa untuk pemakan riba, maka dampaknya ada dosa dan keharaman
uang yang didapatkan dan turunannya. Uang yang didapatkan dan turunannya. Ya tidak semua itu uang yang didapatkan dan turunannya itu dosa untuknya, dan cara bertobatnya ini harus disingkirkan. Disingkirkan, disalurkan untuk kegiatan sosial, bukan untuk cari pahala, namun untuk membuang harta haram. Sedangkan dampak hukum dari riba untuk nasabah riba itu hanya dosa saja, meskipun bukan hanya ya. Dampak hukumnya adalah dosa, laknat Nabi SAW, dan tidak ada dampak pada hartanya. Maka yang menjadi kewajibannya adalah bertobat dari transaksi riba, namun tidak ada kewajiban untuk menyingkirkan harta yang bersentuhan dengan riba. Misalnya tadi utang 5 juta, mengembalikan 6 juta. 5 juta ini anggap saja dipakai untuk jualan minuman, jualan es misalnya. Jualan es, beli gerobak dan seterusnya. Dari uang pinjam dari rentenir sebesar 5 juta. Apakah gerobaknya, esnya haram? Enggak. Apakah usaha jualan esnya haram? Tidak. Duit yang kemudian duit keuntungan dari jualan es tersebut apakah jadi haram? Tidak. Namun apa yang bermasalah dari orang ini, dia bersedia bertransaksi riba, dan dia berdosa karena ngasih tambahan riba. Penjual es ini ketika dia mulangkan, melunasi utangnya, ketika dia nyerahkan 5 juta, dosa atau tidak? Nyerahkan 5 juta, dosa tidak? Tidak, wajib itu, utang wajib dibayar. Ketika dia nyerahkan tambahan ribanya 1 juta, dosa tidak? Dosa. Tapi apakah, dan ini 1 juta itu dapat dari hasil jualan es. Uang 1 juta tadi, tambahan 1 juta tadi, apakah itu uang halal? Uang halal. Uang halal untuk si penjual es. Namun ketika ini diserahkan kepada rentenir, penjual es ini berbuat dosa dengan perbuatannya memberi makan riba. Kemudian ketika diterima oleh si rentenir, 1 juta tadi jadi uang haram untuk si rentenir. Ini beda antara pemakan riba dan yang memberi makan riba. Kalau pemakan riba, dosa besar dan keharaman harta. Kalau yang memberi makan riba, nasabah riba, itu harta yang dia dapatkan dari utangan dengan sistem riba itu tidak menjadi harta yang haram. Namun ada imbas melakukan dosa besar, yaitu memberi makan riba. Kemudian demikian juga orang yang juru tulis riba dan 2 saksinya, ini dosa, dia berdosa, dan jika dia dibayar karena jadi saksi dan jadi juru tulis, maka uang yang didapatkan itu haram. Karena ini adalah gaji fee yang didapatkan dari pekerjaan haram. Gaji itu status hukumnya adalah dengan melihat apa kerjaannya. Kerjaannya haram, ya sudah, gajinya adalah gaji yang haram. Maka hadis ini dalil bahwasanya
kegiatan mendukung transaksi riba itu satu hal yang haram dan gajinya haram. Nah, kegiatan pendukung riba itu ada dua macam. Pendukung riba secara langsung. Mendukung riba secara langsung. Contohnya ini juru tulis transaksi riba. Dia yang nulis kalimat demi kalimatnya. Dia yang ngetik kalimat demi kalimatnya. Kemudian ini saksi transaksi riba. Maka ini membantu akad riba, transaksi riba secara langsung. Ini hukumnya haram dan gaji yang didapatkan adalah juga gaji yang haram. Fee yang didapatkan adalah fee uang yang haram. Kemudian yang kedua, kegiatan pendukung riba namun tidak langsung, tidak bersentuhan langsung. Contohnya orang yang kerja mungkin jaga malam di bank ribawi. Jaga malam di bank ribawi. Dia tidak ngapa-ngapain. Dia tidak berurusan langsung dengan akad riba. Namun ini tempat transaksi riba ini dia jaga supaya tidak terjadi pencurian dan yang lainnya. Dia tidak bersentuhan langsung. Nah, apakah mendukung dan membantu transaksi riba secara tidak langsung itu adalah pekerjaan yang haram? Ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin di salah satu dari dua pendapatnya mengatakan itu pekerjaan yang haram. Sehingga gajinya haram dengan alasan nyaman kerja di situ, pertanda ridho dengan riba. Pendapat yang kedua, pendapat Syekh Ibnu Utsaimin di tempat yang lain, demikian juga ini pendapat Syekh Sa'ad Ats-Tsatri hafizallahu taala. Kegiatan yang tidak langsung berurusan dengan akad riba itu bukan pekerjaan yang haram, sehingga gajinya juga tidak haram. Ala kulli hal, kesimpulannya kebolehan kerja semacam itu diperselisihkan ulama. Dan untuk orang awam, perselisihan ulama itu adalah salah satu sebab subhatnya sebuah harta dan subhatnya sebuah pekerjaan. Maka tentu lebih aman manakala meninggalkannya, terlepas dari perselisihan ulama dalam masalah ini, apakah pekerjaan itu pekerjaan yang haram ataukah tidak. Kemudian hadis yang kedua yang terakhir yang ingin saya sampaikan di kesempatan malam hari ini, hadis dari Abdullah ibn Handhalah. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamun riba ya'kuluhu rajulu wa ya'lamu asyaddu min 36 zaniyatan. Satu keping uang riba yang ditelan dan dimakan diambil oleh seseorang dalam keadaan tahu dan sadar kalau itu riba, itu dosanya lebih besar dibandingkan 60 kali zina atau 36 kali zina. Ya, demikian adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, "Riba 73 baban." Riba dalam makna yang luas itu 73 pintu. Aisaruha, pintu yang paling ringan. Pintu yang paling ringan, yang dosanya yang paling ringan adalah semisal seorang menikahi dan menyetubuhi ibunya sendiri, berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ini yang paling ringan. Bagaimanakah dengan yang paling besar?
Bagaimanakah dengan pintu yang ke-73? Ini pintu nomor 1 yang paling rendah. Dosanya sebagaimana dosa berzina dengan ibu sendiri. Dan ini masih riba biasa. Dan ada yang disebut dengan riba yang paling riba. Wa inna arba riba irdu rajulil muslimi. Dan riba yang paling riba adalah menodai kehormatan seorang muslim. Maka riba yang paling riba itu adalah menggunjing. Riba yang paling riba itu menjelek-jelekkan dan menodai, merusak kehormatan seorang muslim. Riba yang paling riba itu bikin berita fitnah untuk menghabisi kehormatan seorang muslim. Bayangkan, riba biasa, riba harta, kata Nabi, ada 73 pintu. Pintu yang pertama yang paling ringan, dosanya seperti dosa zina dengan ibu kandung sendiri. Dan zina dengan ibu kandung sendiri itu mustahil. Yang mungkin untuk bisa dibayangkan adalah memperkosa ibu kandungnya sendiri. Dan itu betapa jeleknya tak terbayangkan. Dan itu pintu riba yang nomor 1. Gimana dengan pintu riba nomor 73? Dan itu masih riba biasa. Dan itu 73 ini masih pintu riba biasa. Dan ada arba riba. Riba yang paling riba. Riba yang paling besar, raksasanya riba. Yaitu menodai, merusak, menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Masya Allah. Ya. Bagaimanakah besar dosanya? Satu hal yang sangat-sangat mengerikan bagi orang yang punya iman, bagi orang yang punya takwa. Demikian yang kita kaji, kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Ya, sesi materi. Hukum seorang yang sudah terlanjur KPR ribawi karena sebelumnya tidak tahu, setelah tahu bertobat dan tidak pernah mengulang akad riba, apakah boleh tetap melanjutkan KPR tersebut sampai selesai? Karena belum punya kemampuan untuk melunasi seluruh hutang KPR. Idealnya kalau bisa segera ditutup dan dilunasi lebih baik. Namun fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Tidak mampu segera melunasi, maka silahkan dilanjutkan dengan banyak-banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah status rumah tersebut? Ya, tadi sudah kita bahas. Status yang terjadi adalah menjadi nasabah riba. Dan ketika orang itu statusnya nasabah riba, uang riba yang didapatkan untuk beli sesuatu, beli rumah, maka rumah itu rumah yang halal untuk ditempati. Rumah yang tidak halal untuk ditempati karena riba itu dari sudut pandang pemakan riba. Dari tambahan-tambahan riba dikumpulkan, akhirnya bisa jadi rumah. Nah itu rumah yang haram untuk ditempati baginya. Jika kita pinjam 1 juta tapi baru dilunasi 10 tahun kemudian, apakah kita tetap mengembalikan 1 juta karena dilihat dari sisi inflasi, uang 1 juta 10 tahun kemudian nilainya berbeda dengan 1 juta sebelumnya? Jawabannya, kewajibannya, kalau ini membicarakan tentang masalah kewajibannya adalah mengembalikan 1 juta. Dan dia tidaklah dibebani harga inflasi, dampak inflasi. Dan tidak boleh diharuskan untuk menanggung beban inflasi. Alasannya, apakah inflasi itu terjadi karena kesalahan orang yang berhutang? Apakah dia yang bikin Indonesia inflasi? Kalau bukan dia yang menjadi
gara-garanya, penyebabnya, kenapa dia yang harus memikul dampaknya? Padahal dia bukan penyebabnya. Yang layak untuk diberi beban dan menanggung beban, dialah yang jadi biang keroknya. Ternyata yang jadi biang keroknya itu yang nggak punya, yang utangnya bukan 1 juta, namun yang utangnya 1 triliun. Nah itu yang jadi bikin biang kerok inflasi. Nah. Sehingga dari sisi kewajibannya adalah membayar 1 juta. Itu dari sisi kewajiban. Tapi ada sisi yang lain, ya. Karena dihutangi itu ya, dibantu. Orang yang dibantu itu ya semestinya tahu terima kasih. Apalagi yang bantu ya, utang tanpa skema riba, itu baik sekali. Itu manusia langka di dunia ini. Maka orang ini layak untuk mendapatkan apresiasi dan ungkapan terima kasih kita. Dan Nabi SAW menyampaikan bahasanya di antara yang Nabi puji adalah orang yang husnul qadha, membayar hutang dengan bagus, yaitu memberi tambahan dengan inisiatif sendiri. Sehingga meskipun wajibnya 1 juta, ya jangan 1 juta. Meskipun kewajibannya itu 1 juta, namun saya sampaikan ya jangan 1 juta, tambahilah seberapa sebagai bentuk terima kasih atas kebaikan orang tersebut. Allah memberikan penegasan akan diperangi oleh Allah dan Rasul. Mengapa tidak cukup Allah saja untuk menunjukkan lebih besarnya dosanya dibandingkan dosa yang hanya diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Bagaimanakah dengan orang yang kerja di lembaga ribawi dan terlanjur kaya dengan pekerjaannya? Bagaimanakah cara tobatnya? Maka dilihat, yang pertama, ketika dia bekerja di pekerjaan yang haram itu di awal, dia tahu ataukah tidak, nekat atau murni tidak tahu. Jika murni tidak tahu, kemudian setelah tahu, dengar-dengar sekilas, kemudian dipelajari, akhirnya tahu, kemudian begitu tahu resign dan berhenti, maka semua penghasilan yang kemarin didapat jadi halal. Berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang masalah riba, faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu masalaf. Siapa yang melakukan riba dan dulunya dia tidak tahu, siapa yang melakukan jadi rentan riba, dulunya dia tidak tahu, lantas ja'ahu mau'idhatun min rabbih, datang padanya ilmu dari Tuhannya, fantaha, lantas berhenti, falahu masalaf, maka yang dulu ya sudah, yang dulu sudah, ya, maka yang dulu itu untuknya dan miliknya. Kemudian yang kedua, ketika bekerja dengan pekerjaan yang haram tersebut, sebenarnya tahu, sudah dengar-dengar, namun nekat. Sudah pernah lihat buku membahas tentang riba, namun dianggap ini buku mengerikan, sehingga nggak mau membacanya, menyentuhnya saja tidak mau. Ini nanti isinya kemungkinan besar hanya melarang saya untuk lanjut daftar. Saya nggak usah, saya nggak membaca. Dalam keadaan sebenarnya tahu atau berpotensi untuk tahu, sudah lihat bukunya, sudah dengar-dengar sekilas pengajiannya, namun nekat. Maka ini masuk dalam keadaan tahu, setelah itu boleh jadi
karena diprotes sama anaknya atau yang lainnya, akhirnya insaf. Muncul dalam dirinya tergerak hatinya untuk bertobat. Maka semua harta yang didapatkan adalah harta yang haram. Semua yang didapatkan harta yang haram, kewajibannya adalah menyingkirkan semuanya, kecuali yang merupakan kebutuhan vital untuknya, plus kemudian sedikit modal untuk memulai usaha kecil-kecilan, untuk merintis usaha kecil-kecilan. Nah, itu yang halal baginya. Yang lainnya harus disingkirkan. Hukum uang atau hasil riba yang didonasikan ke yayasan amal untuk operasional atau untuk membantu kegiatan dakwah. Yang idealnya uang riba itu untuk kegiatan sosial yang lebih dekat pada hal-hal yang kotor, mungkin untuk gorong-gorong, untuk parit, untuk jembatan dan semacam itu. Itu yang terbaik. Namun jika cari itu sulit dan tidak ada, semuanya sudah rapi semua, bagus semua, cari tempat hal semacam itu juga tidak mendapatkannya, maka pendapat sebagian ulama semacam Ibnu Jibrin dan yang lainnya boleh untuk kegiatan sosial yang lebih luas, bahkan untuk orang miskin juga boleh. Dalam pengertian orang miskin yang betul-betul miskin bisa diberikan kepadanya, tidak dengan niat bersedekah namun dengan niat membuang harta haram. Kemudian tentang seorang yang merasa perlu untuk membeli mobil sendiri karena tidak tega melihat anak kecil nanti dibawa naik motor atau angkutan umum, namun sampai saat ini saya belum menemukan jalan lain untuk membeli mobil secara kredit yang tidak riba. Sebenarnya rintisan untuk beli atau untuk memiliki sejumlah barang-barang dengan cara yang tidak ribawi itu satu hal yang sudah dirintis oleh banyak orang. Tapi tidak tahu kalau di Bandung. Kalau di Jakarta itu ada BMT Asidik, ada LSI kalau tidak salah. Maka bisa kemudian memanfaatkan lembaga-lembaga tersebut. Insya Allah sistem yang dipakai adalah sistem yang tidak riba. Saya punya kerabat yang bekerja di bank ribawi. Jika berkunjung beliau suka royal, beli makanan dan lain-lain. Kalau pulang juga suka memberi uang. Apakah kami boleh makan makanan yang beliau belikan dan memanfaatkan uang yang diberi? Jika sumber pendapatan satu-satunya dari sumber yang haram, maka idealnya kalau bisa tidak memakainya dan bisa menghindarinya lebih baik. Namun kita seringkali berada dalam kondisi yang sulit. Jika realitanya kita berada dalam kondisi yang sulit, tidak bisa menghindarinya, maka wallahu ta'ala a'lam, mudah-mudahan tidaklah mengapa jika kita beramal dengan mengacu pada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala dalam masalah ini. Kalau pendapat beliau, pendapat khas beliau, misalnya orang yang bekerja di bank ribawi
maka gajinya adalah gaji yang haram, namun haram hanya untuk beliau saja. Ketika sebagian dari gaji tersebut diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, maka bagi penerima hadiah itu halal. Ini pendapat khas Ibnu Utsaimin rahimallahu taala yang mungkin bisa kita katakan menyelisihi pendapat jumhur atau mayoritas yang sangat banyak dari para ulama. Sehingga yang disarankan adalah menghindarinya jika memungkinkan, jika bisa dilakukan, jika berada dalam kondisi-kondisi yang terpaksa sehingga kita harus mau tidak mau harus berjumpa atau bertamu. Tidak mungkin tidak bertamu, lebaran, itu statusnya kakak misalnya. Akhirnya minum tehnya, minum ininya dan sebagainya. Maka di kondisi-kondisi sulit semacam ini, insya Allah mudah-mudahan tidak mengapa beramal dengan pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam hal ini, yaitu ini haram untuk beliau, ini untuk kita hadiah dan pemberian halal untuk kita. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji, kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang kita dapatkan di majelis ini ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, mencerahkan dan mencerdaskan, ilmu yang masuk ke dalam hati dan membuahkan amal saleh. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.